Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pentingnya data geospasial dalam transformasi pertanian. Mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pratiwi Dwi Wulandari. Selanjutnya dilanjutkan dengan perkenalan anggota kelompok yang dimulai dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Yusuf dengan NIM 3322301069 sebagai moderator. Selanjutnya perkenalan oleh teman saya yaitu Rahma. Baik, perkenalkan, nama saya Ulan Syahid Rahmawati dengan NIM 3322301070. Lalu selanjutnya perkenalan dari teman saya Lydia. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustin Situmorang dengan NIM 3322301063. Selanjutnya perkenalan dari teman saya Gevina. Perkenalkan, nama saya Gevina Triayuni Harahap dengan NIM 3322301077. Selanjutnya perkenalan dari teman saya Raiza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Darmawan dengan nomor NIM 3322301079. Selanjutnya perkenalan dari teman saya Rajab. Perkenalkan, nama saya Rajab Al-Hakim dengan NIM 3322301096. Terima kasih. Selanjutnya perkenalan dari teman saya Emal. Perkenalkan, nama saya WM Aliadi dengan NIM 332210 Selanjutnya perkenalan dari teman saya Devi. Perkenalkan, nama saya Devi Fitrianis dengan NIM 3322301078. Baiklah, setelah perkenalan langsung saja kami akan mempresentasikan dan menjelaskan isi dari presentasi kami kali ini. Baik, sebelum kita membahas data geospasial, di sini saya akan menjelaskan pentingnya pertanian dalam data geospasial. Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, umumnya di daerah-daerah. Pengelolaan pertanian dan analisa potensi lahan tidak lepas dari data-data yang mempunyai unsur spasial. Secara tidak langsung, sistem informasi geografis memegang peranan penting dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data spasial untuk keperluan pertanian. Data-data sistem informasi geografis dapat membantu pemegang kebijakan dan perencanaan strategis untuk menentukan langkah-langkah pengembangan dan pemanfaatan lahan untuk pertanian. Pemanfaatan sistem geografis untuk bidang pertanian sangat beragam. Sebagai contoh, digunakan dalam memetakan tata guna lahan, pemetaan lahan produktif dan lahan kritis, peta persebaran komoditas pertanian, dan pemetaan jenis-jenis tanaman dan lain-lain. Dalam pemanfaatannya, sistem informasi geografis di bidang pertanian juga dapat diintegrasikan dengan data-data spasial pendukung atau sekunder, misalkan peta-peta tematik seperti peta iklim, peta geokimia yang berhubungan dengan kesuburan tanah, peta topografi, dan peta air tanah. Definisi data geospasial. Data geospasial atau geodata adalah data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Anda dapat memetakan objek, peristiwa, dan fenomena dunia nyata lainnya ke area geografis tertentu yang diidentifikasi menggunakan koordinat garis lintang dan bujur. Data geospasial menggabungkan informasi, lokasi, dan karakteristik atau atribut set data bisnis lainnya selama periode tertentu. Misalnya, data geospasial dapat menunjukkan tempat mobil diparkir dan juga melacak lokasinya saat mobil mulai bergerak. Berikut apa saja yang akan dipelajari, seperti zona waktu, analisis pangan, peta zonasi, ArcGIS, tata cara GIS, kelola wilayah seperti 1. Mampu membuat peta zonasi wilayah pertanian. 2. Mampu membuat data spesial hasil analisis pangan untuk pengembangan wilayah pertanian. 3. Mampu menampilkan visualisasi peta zonasi wilayah pertanian untuk pengembangan di website.
4. Meningkatkan kemampuan dalam bidang pengembangan sistem informasi geografis berbasis ARGIS secara teori dan praktik. 5. Meningkatkan pengetahuan tentang tata cara digitalisasi data untuk GIS. 6. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang tata kelola wilayah pertanian dengan GIS. Nah, selanjutnya tentang manfaat data geospasial di pertanian. Data geospasial dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara pemetaan lahan pertanian dan mengidentifikasi karakteristik lahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dalam hal ini, Sistem Informasi Geografis atau SIG dapat digunakan untuk menggabungkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman seperti tanah, iklim, kondisi sosial ekonomi, dan lain sebagainya. SIG juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kesesuaian lahan dengan menentukan lokasi yang dapat dibudidayakan tanaman tertentu dan pemetaan potensi lahan pertanian untuk menekan alih fungsi lahan yang tidak semestinya. Teknologi berbasis geospasial seperti GeoAI juga dapat membantu meningkatkan produktivitas perkebunan pada penerapan di kebun kelapa sawit misalnya. Teknologi yang menggabungkan artificial intelligence, machine learning, dan location analytics dapat memonitor perkembangan tanaman dan analisis kondisi tanah. Contoh manfaatnya seperti pemetaan lahan. Pemetaan lahan dapat membantu petani dalam mengidentifikasi jenis tanah, kemiringan lahan, dan ketersediaan air di dalam tanah. Dengan informasi ini, petani dapat menentukan jenis tanaman yang paling cocok untuk ditanam di lahan mereka. Selain itu, pemetaan lahan juga dapat membantu petani dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu ada perencanaan irigasi. Perencanaan irigasi ini sangat penting dalam pertanian karena dapat membantu petani dalam mengatur penggunaan air secara efisien. Dengan perencanaan irigasi yang baik, petani dapat memastikan bahwa tanaman mereka mendapatkan air yang sangat cukup untuk tumbuh dengan baik. Lalu, perencanaan irigasi juga dapat membantu petani dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panennya. Lalu yang terakhir ada manajemen hama. Manajemen hama merupakan aspek yang paling penting dalam pertanian karena dapat membantu petani dalam melindungi tanaman mereka dari serangan hama dan penyakit. Dengan memanajemen hama yang baik, petani dapat memastikan bahwa tanaman mereka tumbuh dengan sehat dan produktif. Selain itu, manajemen hama juga dapat membantu petani dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Ketiga ini merupakan 3 aspek yang sangat penting dalam pertanian. Semua aspek ini saling terkait dan sangat penting bagi keberhasilan pertanian. Dengan pemetaan lahan yang baik, perencanaan irigasi yang efisien, dan manajemen hama yang tepat, petani dapat memastikan bahwa tanaman mereka dapat tumbuh dengan sehat dan produktif. Selanjutnya adalah pengumpulan data geospasial. Data geospasial dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan seperti satelit, drone, GPS, dan sensor tanah. Masing-masing tersebut memiliki kegunaannya. Pertama, satelit digunakan untuk mengumpulkan data geospasial dan dalam skala besar yang mencangkup area yang luas. Yang kedua ada drone yang digunakan untuk mengumpulkan data geospasial dalam skala kecil dan mencangkup area yang lebih kecil dibandingkan dengan satelit. Yang ketiga adalah GPS, digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi. Yang keempat, sensor tanah digunakan untuk mengumpulkan data geospasial dari permukaan bumi seperti suhu, kelembapan, dan ketinggian. Semua metode pengumpulan data geospasial ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penggunaan metode pengumpulan data geospasial yang tepat akan mempengaruhi kualitas yang akan dihasilkan. Jadi, sangatlah penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan pertanian. Selanjutnya adalah analisis data geospasial. Peran analisis data geospasial dalam menghasilkan wawasan yang berguna bagi pertanian, yaitu analisis data geospasial memainkan peran penting dalam menghasilkan wawasan yang berguna bagi pertanian. Data geospasial adalah data tentang geografis dimensi atau ukuran dan atau karakteristik objek maupun buatan manusia yang berada di bawah ataupun di permukaan bumi. Dalam bidang pertanian, analisis dapat membantu menentukan lokasi yang dapat dibudidayakan
tanaman tertentu dengan menggunakan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tumbuhan seperti tanah, iklim, kondisi sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu, pemetaan potensi lahan pertanian juga dapat dilakukan untuk menekan alih fungsi lahan yang tidak semestinya. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang tidak didasari informasi mengenai potensi lahan dapat memberikan dampak kerusakan pada lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak optimal. Sistem informasi geografis atau SIG adalah bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai tampilan grafis. SIG dapat membantu menciptakan teknik pertanian yang lebih efisien dengan melakukan analisis data tanah dengan visual yang lebih canggih pastinya. Contoh yang kami dapatkan dalam analisis ini yaitu pemetaan kebutuhan nutrisi tanaman berdasarkan kondisi tanah. Pemetaan kebutuhan nutrisi tanaman berdasarkan kondisi tanah di bidang pertanian merupakan hal yang sangat penting pastinya. Dalam bidang pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman budidaya yang didukung oleh kondisi iklim tropis yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Untuk memetakan kebutuhan nutrisi tanaman berdasarkan kondisi tanah dengan digunakan pemetaan sesuai dengan lahan untuk tanaman pangan seperti padi, kacang tanah, jagung, ubi kayu, dan berbagai varietas lainnya. Pengambilan keputusan berbasis data. Bagaimana data geospasial membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih baik? Data geospasial dapat membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan memberikan informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang lahan pertanian mereka. Dengan data geospasial, petani dapat memetakan lahan mereka dan memperoleh informasi tentang kualitas tanah, curah hujan, suhu, dan kelembaban tanah. Informasi ini dapat membantu petani dalam menentukan jenis tanaman yang paling cocok untuk ditanam di lahan mereka dan kapan waktu yang tepat untuk menanamnya. Selain itu, data geospasial juga dapat membantu petani dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk dengan memetakan kebutuhan tanaman dan memantau pertumbuhan tanaman secara real time. Contoh, penentuan waktu tanam yang optimal berdasarkan data cuaca dan tanah. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia, sebuah sistem informasi geospasial telah dibuat untuk memetakan lahan pertanian di Desa Sokoreno. Sistem ini menggunakan metode pemotretan foto udara dengan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV untuk memetakan seluruh area pertanian di Kabupaten Kulon Progo dengan cepat. Hasil dari sistem informasi geospasial ini adalah peta lahan pertanian yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya, studi kasus sukses. Menyajikan beberapa studi kasus yang menggambarkan keberhasilan implementasi data geospasial dalam pertanian. Contohnya yaitu sistem informasi geografis atau SIG. Adalah teknologi yang dapat digunakan untuk memetakan tata guna lahan, pemetaan lahan produktif, dan lahan kritis, peta sebaran komoditas pertanian, dan pemetaan jenis tanaman. Contohnya itu keberhasilan implementasi data geospasial dalam pertanian dalam dunia yang serba digital sekarang ini. Penerapan aplikasi teknologi dalam berbagai bidang pun terus dilakukan, tidak terkecuali dalam sektor pertanian. Salah satu contohnya aplikasi GIS atau Geographical Information System. SIG adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi, atau dengan kata lain, suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Selanjutnya adalah tantangan dalam penggunaan data geospasial. Data geospasial menjadi semakin relevan dan berharga dalam era digital yang semakin berkembang. Data geospasial mencakup informasi geografis yang dikaitkan dengan lokasi tertentu,
Visualisasi data geospasial memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis data secara lebih efektif. Namun, penggunaan data geospasial juga memiliki beberapa tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi kompleksitas dan volume data yang besar, masalah kualitas data, data yang hilang, dan outlier yang umum terjadi dalam data geospasial. Selain itu, mengintegrasikan data geospasial dalam berbagai sumber bisa menjadi rumit dan memerlukan upaya ekstra untuk memastikan keakuratan dan konsistennya. Visualisasi data geospasial memainkan peran penting dalam menghadirkan informasi yang tersembunyi dalam data kompleks. Dengan menggunakan visualisasi yang tepat, data geospasial dapat diubah menjadi peta, grafik, atau diagram yang mudah dipahami. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola spesial, tren, dan hubungan antara entitas geografis. Visualisasi data geospasial menawarkan berbagai keuntungan seperti analisis yang lebih baik dan mendalam, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, serta identifikasi pola spesial dan tren. Baik, jadi kesimpulannya yaitu data geospasial adalah alat penting untuk mengoptimalkan pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan. Mencakup informasi lokasi di permukaan bumi, geospasial juga dapat membantu meningkatkan produktivitas perkebunan yang bermanfaat dengan teknologi yang berbasis AI sebagai alat untuk pemetaan lahan, perencanaan irigasi, dan manajemen hama. Pengambilan data pun diperoleh melalui satelit, drone, GPS, dan sensor tanah yang sangat membantu petani dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memantau pertumbuhan tanaman secara real time. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.